Assalamualaikum sahabat insan pilihan TV. Dalam perjalanan hidup di dunia, setiap manusia pasti mengalami sakit. Adapun bagi hamba mukmin yang sakit, terdapat hikmah tersembunyi sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Imamah Al-Bahili yang mengutip sabda Rasulullah SAW. Ketika hamba mukmin akan mengalami sakit, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus 4 malaikat. Masing-masing dari malaikat tersebut diberi tugas yang berbeda. Malaikat pertama diperintahkan Allah untuk mencabut kekuatan dalam raga, sehingga hamba yang mukmin itu menjadi lemah tak berdaya. Kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat yang kedua untuk mencabut kelezatan rasa dalam lidahnya, sehingga makanan apapun yang masuk dalam mulutnya akan terasa pahit. Sementara malaikat yang ketiga diperintahkan oleh Allah untuk mencabut sehingga raut mukanya akan terlihat pucat. Dan malaikat yang terakhir diutus oleh Allah untuk mencabut semua dosanya, sehingga ia berada dalam kondisi suci dari dosa. Ketika hamba mukmin yang sakit tersebut akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat-malaikat tadi kembali diperintahkan untuk segera mengembalikan kekuatan raga, kelezatan rasa, dan kecerahan wajah. Sementara untuk malaikat yang mengambil dosa tidak diperintahkan oleh Allah untuk mengembalikannya. Malaikat yang keempat ini kemudian bersujud dan memberanikan diri untuk bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, mengapa Engkau tidak perintahkan aku untuk mengembalikan dosa-dosa ini kepada hamba-Mu?" Allah pun menjawab, "Tidak baik bagi kemuliaanku jika aku mengembalikan dosa-dosa hambaku setelah aku menyulitkannya ketika sakit." Kemudian malaikat pun kembali bertanya, "Kemanakah dosa-dosa ini harus aku simpan ya Rob?" Allah pun memerintahkan kepada malaikat tersebut untuk membuangnya ke dalam lautan. Kemudian oleh Allah dosa-dosa itu dijadikan buaya dan binatang buas laut lainnya, sehingga ketika sudah kembali sehat, hamba mukmin yang sakit tadi menjadi seorang hamba yang bersih dari dosa. Namun jika ajalnya menjemputnya, hamba mukmin itu wafat dalam keadaan bersih dari dosa. Referensi Al-Mawa'idul Usfuriyah halaman 16. Ketika seorang muslim dalam keadaan sakit, sudah sepantasnya bagi muslim yang lain menjenguk dan melakukan amalan doa serta tata cara terbaik sebagaimana yang telah dicontohkan oleh baginda Muhammad SAW. Saat menjenguk orang sakit, muslim dianjurkan untuk memberikan semangat, menenangkan, dan mengingatkan pahala dari Allah bahwa sakit bisa menghapus dosa. Kemudian mendoakan si sakit agar penyakitnya segera diangkat dan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut adab bagi muslim saat menjenguk orang sakit seperti yang disunnahkan Rasulullah SAW. 1. Menenangkan orang yang sakit. Ibnu Abbas berkata, Rasulullah SAW pernah menjenguk seorang Arabi, yaitu orang Arab Badui yang sedang sakit. Lalu beliau bersabda, "La ba'sa tahurun insyaallah." Tidak mengapa, sakitmu ini sebagai pembersih dosa insyaallah. 2. Duduk di dekat kepala si sakit. Ibnu Abbas berkata, adapun Rasulullah SAW apabila menjenguk orang sakit, beliau duduk di dekat kepala orang tersebut. Kemudian beliau berdoa sebanyak 7 kali.
As'alullahal azima Rabbal arshil azima ayyashfiyaka. Aku memohon kepada Allah yang agung, pemilik arsy yang agung, untuk menyembuhkanmu. 3. Meletakkan tangan pada wajah dan perut orang yang sakit. Dari Aisyah binti Sa'ad, ayahnya berkata, aku pernah menderita rasa sakit yang amat berat ketika di Mekah. Maka Nabi SAW datang menjenguk dan beliau mengusap wajah dan perutku sambil berdoa, Allahumma ishfi Sa'dan wa atmim lahu hijratahu. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit Sa'ad dan sempurnakanlah hijrahnya. Inilah doa yang kerap dibaca Rasulullah SAW ketika menjenguk orang sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa ishfihi wa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Artinya, ya Allah, Tuhan manusia, hilangkanlah sakit ini, sembuhkanlah ia. Engkau adalah Zat yang maha menyembuhkan. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu, kesembuhan yang tidak menyisakan sakit. Hadis riwayat Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.